Provinsi Lampung Barat dan tata letak di Lampung Barat. Geografi dan lokasi terletak di bagian barat Provinsi Lampung, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Wilayahnya didominasi oleh pegunungan dan hutan, termasuk bagian dari Tanah Nasional Bukit Barisan Selatan. Penduduk dan budaya, mayoritas penduduknya berasal dari suku Lampung atau khususnya subsuku Sibatin, serta ada pula pendatang dari suku Jawa dan Sunda. Bahasa yang digunakan selain bahasa Indonesia adalah bahasa Lampung. Budaya lokal masih sangat kental, termasuk adat istiadat, kesenian tradisional seperti tari sembah dan nyambah. Ekonomi, perekonomian Lampung Barat didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, terutama kopi Robusta. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Pariwisata, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, habitat gajah, harimau Sumatera, dan berbagai satwa langka lainnya. Danau Ranau, danau vulkanik yang indah dan menjadi destinasi wisata alam. Kebun Raya Liwa, pusat konservasi dan edukasi keanekaragaman hayati. Air terjun dan perbukitan yang tersebar di banyak wilayah menjadi Lampung Barat cocok untuk ekowisata. Gulai taboh adalah salah satu makanan khas Lampung, Indonesia. Gulai taboh terbuat dari bahan utama yaitu jantung pisang, atau lebih spesifik lagi adalah jantung pisang batu. Bukan jantung pisang biasa yang biasanya dikonsumsi sebagai sayuran. Makanan ini biasanya disajikan sebagai hidangan utama dalam berbagai acara adat dan keluarga di Lampung. Sate tuhu Lampung Barat. Sate tuhu adalah salah satu makanan khas Lampung Barat, Indonesia. Sate ini terbuat dari daging ayam atau kambing yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Lampung, kemudian dipanggang di atas arang. Sate tuhu memiliki rasa yang gurih dan aroma yang khas karena penggunaan rempah-rempah tradisional. Biasanya dijadikan dengan sambal lado atau sambal merah atau saus kacang serta nasi atau ketupat. Sate tuhu menjadi salah satu kuliner yang populer di Lampung Barat dan sering disajikan dalam berbagai acara dan pertemuan. Lampung Selatan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, dengan ibu kota Kalianda. Wilayahnya terdiri dari 17 kecamatan, 4 kelurahan, dan 256 desa. Luas wilayahnya adalah 2109,75 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 1.139.000 jiwa. Kabupaten ini dikenal dengan potensi wisatanya seperti pantai dan pegunungan. Ada beberapa pantai seperti Pantai Krakatau, Sebesi, Sepuku, dan Legumbi. Adapun pegunungan seperti Gunung Anak Krakatau dan Gunung Rajabasa. Ekonomi dan infrastruktur. Kabupaten Lampung Selatan memiliki pelabuhan penyeberangan Bakauni yang merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan dan tempat transit penduduk antara Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun makanan khas Lampung Selatan antara lain adalah gulai taboh, seruit, dan sate ikan tuhu. Makanan khas Lampung Selatan terkenal dengan seruit, yaitu ikan sungai yang digoreng atau dibakar lalu disajikan dengan sambal terasi dan tempoyak. Selain itu ada juga gabing, sayur dari batang kelapa muda yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah, serta pisro, ikan bakar dengan rempah-rempah khas Lampung Selatan. Baju adat khas Lampung Selatan, khususnya dari masyarakat Lampung Saibitin, memiliki ciri khas warna merah menyala. Pengantin pria menggunakan tutup kepala dengan ikat buku atau ikat. Pengantin wanita memakai baju kawai maju berludru bermotif. Rumah adat Lampung Selatan yang paling dikenal adalah Nuo Sesat dan Laman Pesagi. Nuo Sesat memiliki ciri khas berbentuk panggung dengan ornamen khas di sisi-sisinya. Sedangkan Laman Pesagi ciri khasnya adalah atap berbentuk limas dengan hiasan ornamen ukiran terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan ijuk. Lampung Timur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini memiliki ibu
kota di Kecamatan Sukadana. Wilayah ini memiliki luas sekitar 5.325,03 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 101.977 jiwa. Kabupaten Lampung Timur ini juga memiliki semboyan yang berbunyi Gunai Tuha Hadai. Lampung juga memiliki berbagai warisan budaya seperti tari caget, kesenian ringget, dan upacara bagawi. Kabupaten Lampung Timur memiliki area pertambakan udang dan ikan yang luas, serta memiliki Taman Nasional Waikambas yang terkenal sebagai pusat konferensi gajah Sumatera yang dilatih dan dipelihara. Gajah Sumatera adalah maskot dan simbol penting bagi Lampung Timur. Pakaian adat Timur. Pria memakai tutup kepala dengan ikat kuku atau gikat, baju putih dengan lengan panjang ditutup jas. Wanita memakai baju kawai maju dari belunju bermotif bunga. Makanan khas Lampung seperti gulai tebe. Makanan ini menggunakan ikan laut disiram dengan kuah santan. Gabing menggunakan batang kelapa muda sebagai bahan utamanya. Lampung Timur memiliki rumah adat. Rumah adat Newo Sesat yaitu salah satu yang ada di Provinsi Lampung Timur. Berfungsi sebagai tempat pertemuan adat bagi para perwatin penyimbangan pada saat mengadakan pepung adat musyawarah. Yang kedua yaitu rumah adat Sukadana memiliki ciri khas dengan bentuk bujur sangkar, pembuatan dari kayu dengan atap melengkung seperti bentuk perahu. Lampung Tengah. Lampung Tengah merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Lampung Tengah memiliki luas wilayah sekitar 4.559,57 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta jiwa. Ibu kota Lampung Tengah yaitu Gunung Sugi. Kabupaten Lampung Tengah memiliki kebudayaan yang kaya dengan tradisi dan adat istiadat yang unik. Masyarakat Lampung Tengah memiliki bahasa dan aksara sendiri, yaitu bahasa Lampung dan aksara Kagala. Lampung Tengah mempunyai semboyan, yaitu Beguwe Jejamu, yang berarti bekerja sama dalam bahasa Lampung. Lampung Tengah mempunyai pakaian adat yang terbagi menjadi dua, yaitu adat pepadun dan saibatin. Pakaian adat pepadun untuk pria biasanya berupa baju lengan panjang berwarna putih dengan celana panjang hitam yang dilengkapi sarung tumpal. Untuk wanita, pakaian adat pepadun biasanya terdiri dari kebaya putih, kain tapis, dan sigar. Yang kedua, pakaian adat saibatin lebih mewah dengan warna merah menyala dan dilengkapi dengan jas geludru berhias motif floral. Pakaian adat saibatin untuk wanita juga termasuk kain tapis dan sigar. Lampung Tengah juga memiliki banyak makanan khas yang menarik. Yang pertama yaitu gulai tabong. Gulai tabong adalah makanan yang terbuat dari kacang, dari ulian, dan santan dengan rasa unik. Yang kedua adalah gegudu. Gegudu adalah makanan yang terbuat dari kue pisang yang dihaluskan dan digoreng. Yang ketiga ada tempoyak, makanan yang terbuat dari daging durian matang yang difermentasi, biasanya dengan sedikit garam dalam wadah kedap udara selama 3 hari. Seruit adalah makanan khas Lampung yang juga populer di Lampung Utara, yang terbuat dari ikan yang digoreng atau dibakar lalu dicampur dengan sambal terasi, tempoyak, atau mangga muda, biasanya disantap bersama lalapan. Gulai taboh, gulai santan khas Lampung ini biasanya dibuat dari ikan laut, kacang panjang, dan rebung. Rasanya gurih dan agak pedas, sangat cocok dimakan dengan nasi hangat. Tradisional Lampung yang mirip dengan lapis legit, terbuat dari tepung, ketan, santan, gula, dan telur. Rasanya manis,
legit dan teksturnya lembut. Bakso sapi dan ikan Waikanan. Di wilayah Waikanan, Lampung Utara ada bakso khas yang dibuat dari campuran daging sapi dan ikan yang menghasilkan rasa unik dan gurih. Keripik pisang. Lampung terkenal dengan olahan keripik pisangnya, dan di Lampung Utara pun mudah ditemukan berbagai varian rasa keripik pisang, mulai dari asin, manis, hingga coklat keju. Istiadat Pesanggiri adalah falsafah hidup atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi masyarakat Lampung Utara dalam bersikap dan berperilaku. Adat istiadat Sebambangan adalah tradisi perkawinan yang dianggap sebagai kawin lari karena melibatkan pihak gadis dan bujang yang membawa diri tanpa terlebih dahulu mengumumkannya kepada keluarga. Dan istiadat Nyubuk Majeu adalah salah satu adat masyarakat Lampung yang diartikan sebagai salah satu proses dari keluarga yang ingin melihat secara langsung kondisi sang gadis atau calon pengantin wanita setelah sebambangan. Kabupaten Waikanan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Ibu kotanya adalah Blambang Umpu. Kabupaten Waikanan berbatasan langsung dengan 3 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ilir. Kabupaten Waikanan memiliki 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 221 kampung. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.691,63 km. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Waikanan adalah air terjun Putri Malu, air terjun Curug Gangsang, Curug Kereta, kampung wisata Gedung Batin, Curug Pinang Indah, pemandian air panas Juku Batu, dan masih banyak lagi. Makanan khas Waikanan adalah sebagai berikut. 1. Segubal. Segubal adalah makanan yang terbuat dari ketan dan santan yang dibungkus dengan daun pisang. 2. Nasi ibat. Nasi ibat adalah nasi putih tradisional Lampung yang dibungkus dengan daun pisang dan sering disajikan dengan gulai dalam buloh. 3. Gulai dalam buloh. Gulai dalam buloh adalah olahan ikan dengan kuah santan dan rempah khas Blambangan Umpu. Rumah adat. Rumah adat di Kabupaten Waikanan, Lampung adalah Nowo Sesat dan Nowo Bala. Pakaian adat. Pakaian adat Kabupaten Waikanan, Lampung termasuk dalam kategori pakaian adat Lampung Pepadun. Pakaian adat ini didominasi dengan warna putih dan memiliki ciri khas seperti baju lengan panjang untuk pria dan kain tapis untuk wanita. Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang ibu kotanya yaitu Ibu Kota Menggala. Terbentuk pada 20 Maret 1997. Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas 3.466,32 km persegi dan penduduk sekitar 433.570 jiwa. Kabupaten Tulang Bawang terletak 120 km dari Bandar Lampung dan ada beberapa suku di dalamnya seperti suku asli Lampung, suku Jawa, suku Sunda, dan sebagainya. Kabupaten Tulang Bawang memiliki beberapa tempat yang menjadi
satunya adalah Sungai Tulang Bawang yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang bagian utara, Kecamatan Ente Telates, yang berbatasan dengan Laut Jawa. Makanan khas tulang bawang diantara lain yaitu sate matang, gulai kambing, dan pindang tulang bawang. Rumah adat tulang bawang yaitu Nuo Sesat. Nuo yang berarti rumah dan Sesat berarti adat. Jadi Nuo Sesat berarti rumah adat. Bangunan ini biasanya terdiri dari atas tiang-tiang dan digunakan untuk pertemuan adat, musyawarah, dan kegiatan ritual penting lainnya. Nuo Balak. Rumah ini adalah jenis rumah yang lebih umum dihuni oleh masyarakat. Ciri-cirinya pun berbeda dengan rumah adat Nuo Sesat. Baju adat tulang bawang memiliki ciri khas dan keunikan sendiri. Baju ini sering digunakan dalam acara-acara adat dan budaya. Beberapa ciri khas baju adat tulang bawang antara lain yaitu motif, warna, dan desain. Yang terakhir adalah tradisi tulang bawang yaitu ngubuk majau. Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga ibu kota Provinsi Lampung. Nama Kabupaten Pesawaran diambil dari nama Gunung Pesawaran dan diresmikan pada tanggal 2 November 2007. Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Pesawaran yaitu 1.173,77 km persegi. Dengan letak geografinya 104,92 derajat sampai 105,34 derajat bujur timur dan 5,12 derajat sampai 5,84 derajat lintang selatan. Kabupaten Pesawaran juga memiliki berbagai sumber daya, baik alam maupun manusia. Sumber daya alamnya meliputi lahan pertanian, perkebunan kakao, dan potensi wisata seperti pantai dan air terjun. Kabupaten Pesawaran terdiri dari 11 kecamatan dan 144 desa. Bahasa yang umum digunakan di Kabupaten Pesawaran yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta bahasa Lampung sebagai bahasa daerah. Selain itu, terdapat juga penggunaan bahasa Jawa dan Bali, terutama di daerah-daerah tertentu yang memiliki populasi dengan latar belakang etnis Jawa ataupun Bali. Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan makanannya. Yang pertama, budaya. Budaya Kabupaten Pesawaran didominasi oleh tradisi suku Lampung Saibatin. Dalam budaya mereka memiliki upacara adat seperti begawi dan ngejalang. Ada juga tarian tradisional mereka yaitu tari cangget dan tari sigeh penguten. Yang kedua, makanan. Makanan khas dari Kabupaten Pesawaran, Lampung cukup beragam dan mencerminkan kekayaan budaya serta hasil alam daerah tersebut. Contohnya seperti seruit yang terbuat dari ikan bakar dicampur sambal terasi, tempoyak fermentasi durian yang memiliki rasa asam khas, engkak kue tradisional berbahan dasar ketan, santan, dan gula merah. Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa ciri khas, antara lain seperti kerajinan bambu, tradisi mapak tuyo, dan kuliner seperti kelanting. Pringsewu dikenal sebagai negeri seribu bambu karena banyaknya pohon bambu yang terdapat di daerah tersebut. Dan kerajinan bambu menjadi salah satu produk unggulan dari daerah tersebut. Tradisi mapak tuyo adalah tradisi yang digelar saat musim tanam padi dengan makna syukur dan harapan. Selain itu, kelanting, camilan dari singkong, menjadi oleh-oleh khas Pringsewu yang banyak diburu. Yang pertama adalah kerajinan bambu. Kabupaten Pringsewu memiliki banyak pohon bambu yang menjadi sumber daya alam untuk kerajinan tangan. Kerajinan bambu di Pringsewu cukup beragam, mulai dari peralatan rumah tangga, perabot, hingga dekorasi. Yang kedua adalah tradisi mapak tuyo. Mapak tuyo adalah tradisi masyarakat Pringsewu untuk menyambut musim tanam padi. Tradisi ini melibatkan ritual seperti pelarungan sesaji di sungai sebagai bentuk syukur dan harapan untuk kesuksesan panen. Dan yang terakhir yaitu kelanting.
Pelanting adalah camilan khas Pringsewu yang terbuat dari singkong. Camilan ini sangat populer dan menjadi oleh-oleh yang dicari banyak orang. Pringsewu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Diresmikan pada tanggal 3 April 2009. Terdiri dari 9 kecamatan. Selain itu, Kabupaten Pringsewu juga memiliki 5 kelurahan dan 128 desa. Sebagian besar pencarian Kabupaten Pringsewu sebagai petani. Buku ini merupakan salah satu ikon daerah tersebut dan sering menjadi titik penanda pusat kota Pringsewu. Selain ada Tugu Tani, juga terdapat Tugu Gajah di Pringsewu. Perkenalkan, nama saya Anggi Wijaya Kusuma dari kelas 10 TJKT 2 absen 25. Perkenalkan, nama saya Randika Wahyu Pradana dari kelas 10 TKJ 2 absen 26. Di sini kami akan memperkenalkan wilayah Kabupaten Mesuji. Mesuji adalah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kotanya adalah Wiralaka Mulia. Kabupaten Mesuji terletak di ujung timur laut wilayah Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Mesuji di Lampung memiliki posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang antara Lampung dan Sumatera Selatan, terutama di jalur lintas timur Sumatera. Wilayahnya memiliki luas sekitar 2.184 km persegi atau 218.400 hektar dan secara geografis terletak di 3 derajat 45 sampai 4 derajat 40 lintang selatan dan 106 derajat 15 sampai 107 derajat 00 bujur timur. Makanan khas Kabupaten Mesuji Lampung meliputi serwit, berbagai jenis kerupuk ikan, dan pindang. Seni daerah di Kabupaten Mesuji Lampung antara lain seperti tari sigeh pengunten. Tari sigeh pengunten memiliki peran penting dalam upacara adat dan hiburan masyarakat setempat. Tari sigeh pengunten adalah salah satu tari kreasi yang berasal dari daerah Lampung. Awalnya tari ini bernama tari melinting dan tari sembah. Namun baik tari melinting maupun tari sembah telah dikukuhkan namanya menjadi tari sigeh pengunten. Guys, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini adalah Panaragan. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, yaitu Mardianto pada 29 Oktober 2008 sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 3 kelurahan, 9 kecamatan, dan 93 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu mencapai 268.119 jiwa. Luas wilayahnya mencapai 1.201 km persegi. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki objek wisata yang menarik. Salah satunya ada Tugu Ratonago Besanding yang berada di Kelurahan Panaragan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yulianti. Saya dari 10 TJKT 2. Di sini saya akan mendeskripsikan Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Silakan ditonton. Nah, ini adalah tari bedana, teman-teman. Tari bedana ini kreasi yang menggambarkan pergaulan muda-mudi. Dan yang ini adalah tari nenemo. Tari nenemo ini menggambarkan keseharian petani dan pelatih. Nah, ini
adalah rumah adat Tulang Bawang Barat, rumah Nuwok Bala, tradisional masyarakat Lampung yang memiliki makna budaya tinggi melambangkan kebersamaan. Nah, ini adalah makanan khas dari Tulang Bawang Barat, yaitu sambal semen. Sambal ini menggunakan bahan dasar terasi dan terang. Mengenal nilai-nilai lokal, pakaian adat dan budaya dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal yang penting di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung dikenal dengan sebutan Nenemo yang terdiri dari 3 komponen utama. Nemen yang artinya bekerja keras, nedes, sabar dan bulat, dan nerimo, tawakal dan ikhlas. Pakaian adat. Pakaian adat Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah bagian dari pakaian adat Lampung. Yang paling terkenal adalah baju adat pepadun. Budaya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sering disebut Tubaba, kaya akan tradisi dan nilai-nilai yang unik. Beberapa budaya penting meliputi tradisi Nenemo, nemen, nedes, nerimo, tarian, tari Nenemo, tradisi Tekebayan, dan pil pasendiri. Selain itu ada juga tradisi pepung adat dan perayaan Cecak Sujo. Sekian, terima kasih. Pakaian adat yang berada di foto ini adalah pakaian adat yang dikenal dengan nama pakaian adat Saibatin. Pakaian adat Saibatin ini mencerminkan nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan status sosial dalam masyarakat. Adapun ciri khas pakaian adat Saibatin ini adalah: yang pertama, warna dominan merah menyala melambangkan keberanian dan keanggunan. Yang kedua, kain lapis, kain tenun khas Lampung yang dihiasi dengan benang emas atau perak. Yang ketiga, sigar, mahkota emas yang dikenakan oleh wanita dengan 7 lekukan melambangkan 7 tingkat kepemimpinan dalam masyarakat Saibatin. Yang keempat, aksesoris emas termasuk kalung, gelang, anting, dan cincin yang menambah kemewahan dan menunjukkan status sosial. Yang kelima, busana pria, biasanya terdiri dari baju lengan panjang berwarna merah atau hitam, celana panjang, dan kain tipis sebagai sarung. Yang keenam, pemakaian, khusus dipakai pada acara penting seperti pernikahan, penobatan, dan adat festival budaya. Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi yang signifikan, terutama di sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi unggulan dengan potensi surfing yang terkenal dan menjadi daya tarik utama yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi pembangunan antar provinsi. Pariwisata surfing di pesisir barat, Lampung, terkenal dengan Pantai Tanjung Setia yang menjadi ikon utama. Pantai yang sering menjadi lokasi kejuaraan surfing internasional dan menjadi destinasi favorit para peselancar dari berbagai negara. Pantai Tanjung Setia merupakan spot surfing paling populer di Batu Sisir Barat, bahkan pernah menjadi salah satu nominasi tempat berselancar terpopuler Anugerah Pesona Indonesia 2016. Pesisir Barat sering menjadi tuan rumah kejuaraan surfing internasional seperti WSL Cruise Pro yang diselenggarakan di Pantai Tanjung Setia. Pengembangan pariwisata di pesisir barat telah berdampak positif pada peningkatan ekonomi daerah seperti terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Makanan-makanan khas Kabupaten Pesisir Barat. Daftar isi: 1. Gulai tabuh, 2. Seruit, 3. Bandap, 4. Sate tuhuk, 5. Bisro. 1. Gulai tabuh. Gulai tabuh adalah makanan khas yang berasal dari Provinsi Lampung. Makanan ini berupa santan yang dimasak kemudian diisi dengan beragam isian seperti ikan, udang, kacang-kacangan, dan buah melinjo atau tangkil. 2. Seruit. Seruit adalah makanan khas dari Provinsi Lampung yang menjadi ciri unik budaya kuliner masyarakat setempat. Makanan ini terdiri dari ikan yang dicampur dengan biji timun, terong, sambal, dan bahan-bahan pelengkap seperti tempoyak atau fermentasi durian, lalapan, atau bahkan buah mangga kueni muda. 3. Bandap. Bandap adalah makanan khas dari pesisir barat Lampung yang terbuat dari ikan yang dibumbui dan dibungkus dengan daun talas, kemudian direbus hingga matang. Makanan ini memiliki rasa yang unik dan khas dengan aroma daun talas yang kuat. 4. Sate tuhuk. Sate tuhuk adalah sate yang terbuat dari ikan marlin, khususnya ikan blue marlin atau tuhuk. Sate ini merupakan makanan
khas daerah pesisir Lampung, terutama di daerah Krui. Sate tuhuk dikenal dengan rasa manis dan tekstur daging ikan marlin yang lembut. 5. Bisro. Bisro adalah salah satu makanan khas dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung yang berasal dari tradisi kuliner masyarakat suku Lampung Saibatin. Makanan ini biasanya dihidangkan dalam acara adat atau saat menjamu tamu penting. Sekian dan terima kasih. Kota Metro. Kota Metro terdapat di Provinsi Lampung. Status kota metro yaitu kota bernadia. Luas wilayah kota metro memiliki dua versi. Versi lama yaitu 68,74 km. Versi terbaru 73,21 km. Kota Metro terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro Selatan. Perekonomian kota Metro cenderung lebih ke pertanian, perdagangan, UMKM, dan juga Metro bukan kota industri berat. Berikut ada adat istiadat dan makanan khas kota Metro. Kota Metro Lampung. Ini adalah salah satu makanan khas Metro Lampung. Kemplong ang adalah kerupuk ikan khas Lampung yang dibuat dengan ikan tenggiri, tepung tapioka, dan bumbu-bumbu pilihan. Kerupuk ini dipanggang hingga kering dan renyah. Kemudian sering disajikan dengan sambal cocolan khas Lampung yang pedas dan sedikit. Pecel mie putih adalah makanan khas Lampung khususnya di kota Metro yang menggunakan mie putih dari tepung beras. Emping melinjo pedas khas Lampung adalah kerupuk renyah yang dibuat dari biji melinjo yang dikeringkan dengan digoreng kemudian diberi rasa pedas. Bebek belur merupakan hidangan olahan bebek yang populer di Lampung khususnya di kota Metro. Keripik pisang tunas khas Lampung adalah makanan ringan khas Lampung yang terbuat dari pisang yang diiris tipis dan digoreng hingga renyah. Perkenalkan, nama saya Anissa Sukmadewi, nomor absen 4 dari kelas 10 TCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan adat istiadat dari kota Metro Lampung. Adat istiadat Lampung di kota Metro mencakup berbagai tradisi dan upacara yang menggambarkan nilai-nilai budaya dan sosial. Contoh adat istiadat antara lain upacara adat Belanggiran. Tradisi ini dilakukan menjelang bulan Ramadan untuk membersihkan diri secara jasmani rohani, dan tradisi ini juga bertujuan untuk menjauhkan hati dari perasaan negatif. Upacara adat Jawi dilakukan untuk berbagai keperluan seperti pernikahan, kelahiran, atau kegiatan lainnya. Upacara perkawinan adat Peminggiri merupakan rangkaian upacara perkawinan adat Lampung yang melibatkan berbagai ritual dan tradisi yang unik. Tradisi manjau anak benulung besunat. Tradisi ini dilakukan untuk anak-anak yang baru saja disunat. Geografi. Kota Tanggamus terletak di bagian barat Provinsi Lampung dengan luas wilayah sekitar 3.366,61 km. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat di utara, Kabupaten Pringsewu di timur, dan Samudra Hindia di selatan. Penduduk Kabupaten Tanggamus memiliki 20 kecamatan, 3 kelurahan, dan 299 desa. Jumlah penduduk kota Tanggamus sekitar 6.400 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 190 jiwa per kilometer. Ekonomi. Perekonomian kota Tanggamus didominasi oleh sektor pertanian dan komoditas utama seperti kopi, lada, dan kakao. Kabupaten ini memiliki potensi wisata alam yang sangat besar seperti pantai dan gunung.
wisata. Beberapa tempat wisata yang populer di Kota Tanggamus antara lain: 1. Pantai Kerinci, 2. Gunung Tanggamus, 3. Air terjun. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Iswari dari kelas 10 TKJ 2. Nomor absen 6. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini memiliki beberapa kekayaan budaya dan tradisi yang unik dan beragam. Kabupaten Tanggamus juga memiliki beberapa tradisi dan upacara adat yang unik seperti tarian adat, upacara adat, dan pakaian adat. Kabupaten Tanggamus juga memiliki beberapa makanan khas yang populer seperti bekasam, pesok pati, dan sop nibung. Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik dan beragam. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi di Provinsi Lampung, Indonesia. Kota Bandar Lampung memiliki kekayaan budaya, pariwisata, dan ekonomi. Tari merupakan salah satu kekayaan Kota Bandar Lampung. Tari bedana merupakan salah satu tarian tradisional Zapin Melayu yang berasal dari daerah Lampung. Tari bedana merupakan tarian daerah yang dipercaya berkembang dari ajaran agama Islam dan merupakan tarian tradisional yang menggambarkan kehidupan dan budaya Melayu masyarakat Lampung yang ramah dan berpegang teguh pada agama. Gulai tapo adalah makanan khas yang berasal dari Provinsi Lampung. Makanan khas ini menjadi makanan yang wajib disuguhkan dalam upacara adat masyarakat Lampung. Kain tapis adalah kain tenun khas Lampung yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi. Kain ini dikenal karena teknik pembuatannya yang rumit dan motif-motifnya yang indah. Upacara adat Lampung Begawi adalah sebuah upacara adat yang dilakukan untuk memberikan gelar adat terutama kepada pengantin atau seseorang yang akan dinaikkan status sosialnya dalam masyarakat Lampung. Taman Nasional Waikambas merupakan taman nasional perlindungan gajah. Pantai Pahawang menyuguhkan laut biru dan pasir putih yang luar biasa indah. Ada berbagai jenis terumbu karang yang turut menghiasi keindahan dalam lautnya. Teluk Betung adalah sebuah kecamatan di pusat kota Bandar Lampung. Menara Siger memiliki makna kemuliaan, kehormatan, dan keberanian. Menara Siger bukan monumen masa lalu tetapi bangunan masa depan yang akan jadi fenomena masyarakat Lampung. Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki peninggalan sejarah dari masa prasejarah klasik dan Islam. Taman ini dikelilingi tanggul bekas peninggalan perang zaman dahulu. Perekonomian Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki beberapa sektor, antara lain sektor pertanian, sektor perdagangan dan jasa, dan sektor industri pengolahan. Pertanian kakao di Bandar Lampung memiliki potensi yang besar karena banyak kegunaan yang beragam, mulai dari industri makanan hingga kosmetik dan farmasi. Kopi Bandar Lampung dikenal karena kualitas yang baik dan rasa yang unik. Pusat perdagangan dan jasa di Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera bagian selatan. Industri pengolahan di Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk berkembang. Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan dan UMKM di daerah tersebut. Dengan demikian, industri pengolahan di Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.